don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Bek Timnas Indonesia, Shane Patinama ini tengah jadi perbincangan usai jadi incaran klub milik Zlatan Ibrahimovic, Hammarby IF. Terkait kabar ini, pemain 24 tahun itu pun buka suara. Shane Patinama merupakan pemain Viking FK. Namun, tersiar kabar miring bahwa dirinya masuk daftar jual timnya. Kabar Viking FK ingin mendepak Shane Patinama diketahui dari akun Twitter OSS Resten. Ia menyebut bek kiri timnas Indonesia ini bakal digantikan pemain lain. Viking menginginkan Anders Hiem sebagai pengganti Shane Patinama. Viking dapat memiliki persaingan dari Brand, Lillestrøm, dan Rosenborg, cuit akun tersebut. Setelah rumor ini mencuat, kini Shane Patinama dilirik klub yang dimiliki Zlatan Ibrahimovic, yaitu Hammarby IF. Mendapatkan minat tersebut, Shane mengaku senang karena karirnya berjalan sesuai harapan. Lebih lagi, Hammarby IF disebut sebagai klub besar dengan kekuatan supporter luar biasa. Saya tahu ini adalah klub besar dengan supporter yang berkomitmen. Saya tidak akan berbohong. Sungguh tersanjung bahwa mereka menunjukkan minat, kata Patinama dikutip Fotbollskanalen, Selasa, 11 Juli 2023. Ini menunjukkan bahwa saya berada di jalur yang benar. Ada banyak hal yang terjadi di balik layar saat ini, ungkasnya. Terlepas dari kabar tersebut, Shane Patinama akhirnya menjalani debut bersama timnas Indonesia. Ia dimainkan pelatih Shin Tae-yong saat melawan Argentina di FIFA Matchday Juni lalu. Media Inggris memprediksi satu pemain keturunan Indonesia yang berpotensi menembus Premier League. Namun, bukan Elkan Bagot, melainkan Justin Hubner. Media Inggris via akun Instagramnya Rising Ballers membuat daftar pemain potensial di Premier League 2. Justin Hubner masuk dalam list tersebut. Sebagaimana diketahui, bek berusia 19 tahun ini memang tampil untuk Wolves U21. Bakatnya dinilai bisa membuatnya tampil di Premier League atau Liga Kasta tertinggi di musim ini. PL2 memiliki penuh talenta yang dapat membuat tanda mereka di Premier League musim depan. Kami telah memilih beberapa pemain yang perlu diperhatikan, tulisnya via Instagram. Menariknya dalam daftar tersebut ada juga Anna David Beckham, Romeo Beckham yang bermain untuk Brentford. Patut dinantikan apakah Justin Hubner sendiri bakal dipromosikan ke tim utama Wolves. Jika iya, tentunya akan sangat menarik bagi bek keturunan Indonesia. Sementara itu, Justin Hubner gagal dinaturalisasi oleh PSSI. Pasalnya bek 19 tahun itu sendiri yang ogah melanjutkan prosesnya. Awalnya Hubner diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U20 bersama Ivar Jenner serta Rafael Struijk. Sayang ajang Piala Dunia U20 2023 di tanah air batal. Situasi itu yang membuat Hubner mundur untuk dinaturalisasi. Sedangkan dua rekannya tetap mengambil langkah tersebut dan kini Ivar serta Rafael sudah menjadi WNI. Bahkan Ivar dan Rafael telah mencatatkan debutnya bersama timnas Indonesia ketika menghadapi Palestina serta Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Mengenai surat pemanggilan untuk melakukan seleksi timnas U17 Indonesia, Liliana Halim mengungkapkan, jika hal tersebut sudah sampai kepadanya dan klubnya. Iya betul sudah ada komunikasi dengan kita sebagai orang tua juga dengan tim Sao Paulo, hanya sekarang kita masih tunggu dari agen Welber, katanya. Terlepas dari hal itu, Liliana mengakui sangat berharap jika sang anak bisa berlaga membela timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia yang akan digelar pada November mendatang. Saya hanya berharap Welber bisa bermain di mana dia merasa happy dan enak mainnya. Dimanapun itu, saya tetap support dia karena bermain bola harus dengan hati ya bukan dengan tekanan, ujarnya. Untuk diketahui, Welber Lescott de Halim Jardi merupakan pemain keturunan berdarah Indonesia Brasil. Welber lahir di Banjarmasin pada tahun 2007. Adapun darah bolanya mengalir dari sang ayah Elisangelo de Jesus Jardim yang merupakan pesepak bola profesional yang pernah bermain di sejumlah klub di Kalimantan. Sang ibu, Liliana Halim merupakan WNI. Pada saat usia Welber berusia 5 tahun, Elisangelo memboyongnya ke Brasil. Welber juga sempat mengikuti berbagai seleksi di klub sepak bola di negeri Samba. Saat berumur 10 tahun memperkuat klub Palmeiras U10.
Welber juga menorehkan prestasi gemilang. Pada tahun 2019 sempat memenangkan 3 kompetisi seperti Gothia Cup Swedia, Dana Cup Denmark dan Piala Adidas Madewis Prancis. Tak heran jika kemudian Welber dijuluki Neymar dari Indonesia. Kini Welber masih membela Sao Paulo dan telah menekan kontrak jangka panjang bersama klub. Indonesia memiliki banyak diaspora yang bermain dan meniti karir di luar negeri. Salah satunya Welber Liescott de Halim Jardine atau Welber Halim Jardine. Saat ini pemain berusia 16 tahun itu memperkuat skuad utama tim Sao Paulo U16. Kecemerlangan Welber Jardine di Sao Paulo, yang termasuk dalam jajaran klub elit di Brazil memang bukan kaleng-kaleng. Kepada Suara.com, Ibunda Welber, Liliana Halim mengemukakan, saat ini karir sang anak cukup bagus di klub. Karir Welber saat ini bagus, dia sekarang tim inti di timnya dan mengikuti beberapa kompetisi bersama Sao Paulo, ujarnya saat dihubungi. Liliana berharap bahwa pemanggilan ke Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 akan membuat karir Welber Halim semakin baik. Sebagai orang tua, ia hanya berharap Welber Halim senang bermain di tim manapun. Saya sebagai orang tua, saya hanya berdoa dan mendukung yang terbaik karirnya. Masalah dia mau main di mana itu, semua tergantung Welber dan klub. Yang penting saya selalu support dia, ucapnya. Di sisi lain, jelang Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung di Indonesia pada November hingga Desember nanti, pemain Indonesia berdarah Brasil, Welber Halim tengah jadi sorotan. Pemain bernama lengkap Welber Liescott de Halim Jardine itu digadang-gadang bakal memperkuat Timnas Indonesia U17 di kompetisi 2 tahunan FIFA tersebut. Menariknya, karir Welber Halim yang saat ini memperkuat Sao Paulo di Brasil tersebut juga kian moncer. Terbaru, Welber Halim akan lakoni laga melawan ex-klub Lionel Messi. Pada unggahan akun Instastory akun Instagram miliknya, Welber Halim unggah poster pertandingan uji coba antara Sao Paulo melawan Newell's Old Boys. Laga Sao Paulo versus Newell's Old Boys akan berlangsung pada 29 Juni 2023 pukul 15.30 waktu setempat. Seperti diketahui, Newell's Old Boys adalah mantan klub Lionel Messi. La Pulga julukan Messi mengawali karir sepak bola di klub yang berbasis di kota Rosario, Argentina tersebut. Selain Messi, Gabriel Batistuta juga pernah perkuat Newell's Old Boys. Welber Halim ialah anak dari pesepak bola Elis Angelo yang pernah memperkuat klub Liga Indonesia, seperti Borneo FC hingga Persib Balikpapan. Elis Angelo kemudian menikah dengan wanita asal Pontianak, Liliana. Elis Angelo kemudian memboyong istri dan anaknya untuk pulang kampung ke Brasil. Bakat Welber di sepak bola sudah terlihat sedari kecil. Bahkan media Brasil sempat menjulukinya sebagai Neymar Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Welber Halim jadi salah satu pemain keturunan yang dipanggil Bima Sakti, pelatih Timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023. Ibunda Welber Halim, Liliana kepada Suara.com mengungkap sejumlah fakta tak terduga. Menurut Liliana, komunikasi antara PSSI dengan pihaknya dan klub Welber Halim, Sao Paulo memang sudah terjadi. Namun, kata Liliana, saat ini ia juga masih menunggu dari pihak agen Welber Halim. Ia betul sudah ada komunikasi dengan kita sebagai orang tua, juga dengan tim Sao Paulo. Hanya sekarang, kita masih tunggu dari agen Welber, ucap Liliana. Terkait pemanggilan Bima Sakti kepada Welber Halim, pihak orang menurut Liliana sudah mendapatkan surat dari PSSI. Surat sudah kami terima, ucap Liliana. Dua level Timnas Indonesia, yakni Timnas U17 dan Timnas U23 akan memiliki gawe besar pada 2023 ini. Setidaknya, terdapat 4 agenda yang akan dijalani oleh dua Timnas. Disadur dari laman pssi.org, Timnas U17 akan menjalani turnamen berkelas dunia dengan tajuk Piala Dunia U17. Sementara Timnas U23 akan menghadapi 3 kompetisi sekaligus yakni Piala AFF U23, Asian Games Hangzhou, dan kualifikasi Piala Asia U23. Menghadapi padatnya kegiatan pada tahun ini, PSSI selaku induk sepak bola Indonesia telah memutuskan untuk memasukkan 4 agenda tersebut dalam 2 kategori berdasarkan prioritas. Erick Thohir sang ketua umum menyatakan, 2023 ini 2 kegiatan tersebut akan menjadi prioritas utama, sementara 2 sisanya masuk dalam kategori non-prioritas.
Timnas Indonesia selalu berupaya memperkuat skuadnya dengan menggandeng pemain-pemain berbakat dari dalam dan luar negeri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui naturalisasi pemain, yaitu memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada pemain dengan latar belakang keturunan Indonesia.